pagi semua adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam ibadah online bersama kakak Nake dan kakak Tri. Apa kabarnya semuanya? Semoga semua baik-baik saja, sehat semuanya. Ya, kita bersuka cita hari ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik semua kita siap untuk memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan dan dari terbit matahari. Kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari kasih Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Salam juga. Silahkan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah sekolah tatap muka? Ya, bagaimana perasaan kalian? Pasti senang sekali ya ketemu teman-teman. Tapi dalam sekolah tatap muka ini kalian tidak boleh pegang-pegangan dulu atau peluk-pelukan, harus tetap jaga jarak ya Kakak Tri. Iya Kakak Nake. Nah adik-adik yang telah diizinkan untuk mengikuti belajar tatap muka ya, tetap bersuka cita ya, dan tetap jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Juga bagi adik-adik yang masih belajar dari rumah yang daring, tetap semangat juga dan bersuka cita ya selama belajar ya. Nah, kita akan nyanyi dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asal jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sambil Alkitab disiapkan, mari kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, jadikan kami anak yang dengar-dengaran, anak yang taat dan patuh pada firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan untuk Kakak Noi. Oke, shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang asalnya dari Alkitab. Nah, sebelum kita masuk di dalam cerita, marilah kita bersama-sama menonton sepenggal video yang akan kakak putarkan. Silakan kita lihat. Ada satu ibarat lain lagi yang disampaikan Isa pada mereka, sabdanya. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada saat semua orang tidur, datanglah seterunya untuk menaburkan benih lalang di antara benih gandum itu, dan kemudian pergi. Ketika benih gandum itu sudah tumbuh dan mulai menghasilkan buah, barulah lalang itu kelihatan. Lalu para hamba dari pemilik ladang itu datang dan bertanya kepadanya, "Tuan, bukankah Tuan menabur benih yang baik di ladang ini? Dari manakah lalang-lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seterulah yang telah berbuat demikian ini." Kemudian kata para hamba itu, "Apakah Tuan menghendaki agar kami mencabut lalang-lalang itu?" Jawabnya, "Tidak perlu, karena jangan-jangan gandum-gandum pun turut tercabut ketika kamu mencabut lalang-lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai musim menuai. Pada waktu musim tuai, aku akan berkata kepada para penuai, cabutlah lalang itu lebih dahulu dan ikatlah menjadi beberapa berkas untuk dibakar. Setelah itu, bawalah gandum-gandum itu ke lumbungku." Ya, adik-adik, ya semua sudah lihat videonya. Sekarang Alkitab yang adik-adik pegang dibuka di Injil Matius. Dibuka di Injil Matius ya adik-adik semua. Pembacaan kita pada hari ini ada di Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat ke-36 sampai 43. Nah, sepenggal video yang telah kita nonton sama-sama tadi mengantar cerita kita tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang di antara gandum. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mungkin sebagian dari adik-adik sekolah minggu sudah mengikuti ibadah offline yang sudah dari seminggu yang lalu dilaksanakan, mulai dilaksanakan di cabang-cabang. Nah, adik-adik yang cuma berkesempatan menonton atau mengikuti ibadah melalui online, kita tetap lakukan dengan penuh hikmat. Nah,
Cerita kita pada hari ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus, lalang di antara gandum. Di video tadi kita saksikan sama-sama ada penabur yang menabur benih gandum, kemudian ada musuhnya yang menabur benih lalang pada malam hari dan kemudian tumbuh bersama-sama. Nah, adik-adik sudah lihat apa yang terjadi pada lalang. Lalang ketika tiba masa panen dipisahkan dari gandum kemudian dibakar. Sedangkan gandumnya disimpan di lubung. Adik-adik sudah tahu belum mana gandum, mana lalang? Kalau di Indonesia, ya kita pada saat ini makanan pokoknya adalah padi. Nah, waktu zaman Tuhan Yesus, makanan pokoknya orang pada waktu itu adalah gandum. Jadi gandum ini sejenis padi. Kalau yang sudah pernah lihat padi, biasa tumbuh di sawah, kemudian diolah menjadi beras, beras dimasak menjadi nasi. Nasi kemudian lalu dimakan. Begitu juga dengan gandum. Nah, sedangkan lalang ini adalah rumput. Rumput yang tidak bisa dimakan oleh manusia. Jadi meskipun tumbuh besar juga tidak ada gunanya. Makanya dia malah bisa merusak tanaman. Ketika lalang itu dicabut, dia tidak bisa dimakan, jadi hanya akan dibakar, dibuang atau dibakar. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa arti tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan? Yaitu lalang dan gandum. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan seperti ini. Dalam perumpamaan itu, penabur adalah Yesus sendiri atau anak manusia yang diutus ke dalam dunia. Kemudian ladang itu adalah dunia ini. Ladang adalah dunia. Benih gandum adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kemudian benih yang menabur benih lalang itu adalah iblis. Jadi yang ditabur itu apa? Itu adalah anak-anak sesat, anak-anak iblis, orang-orang yang selalu berbuat jahat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud dengan lalang. Kemudian diceritakan tiba waktu menuai atau waktu panen. Arti dari waktu menuai itu adalah akhir zaman. Akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu disebut juga waktu penghakiman. Makanya orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima penghargaan, menerima upah. Sedangkan orang jahat akan masuk ke dalam nyala api. Nyala api di mana? Di neraka. Nah, upah apa yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan Yesus? Tuhan Yesus telah menyiapkan tempat yang indah di kerajaan Allah, yaitu di kerajaan sorga. Nah, adik-adik, sekarang pilihan kembali kepada kita. Kita mau tetap jadi gandum yang bertumbuh dengan baik, atau kita menjadi lalang yang nantinya dipotong, kemudian dibakar, atau masuk ke dalam api neraka. Nah, kita semua harus senantiasa berbuat baik. Meskipun kita hidup di antara lalang-lalang seperti gandum tadi, di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, kita harus senantiasa tetap berbuat baik. Karena kita semua adalah pewaris kerajaan sorga. Perbuatan baiknya seperti apa, adik-adik? Nah, contoh kecil, kalau sekarang kita
sudah mulai masuk sekolah. Terus disiplin waktu adalah salah satu perbuatan baik. Bangun pagi, siap-siap ke sekolah sendiri, masuk sekolah tepat waktu, belajar dengan baik, pulang juga tepat waktu, langsung pulang ke rumah, tidak singgah-singgah, tidak bermain. Nah, itu adalah salah satu bentuk perbuatan baik. Rajin ke gereja adalah salah satu yang utama. Rajin ke sekolah minggu, mungkin kalau tidak sempat pergi yang offline di cabang-cabang, boleh mengikuti ibadah online. Dilaksanakan setiap jam 7:30. Itu adalah contoh-contoh perbuatan baik kalau kita mau tetap menjadi gandum atau menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita akan dijanjikan oleh Tuhan, disiapkan tempat yang indah oleh Tuhan di kerajaan sorga. Jadi adik-adik, meskipun hidup di antara orang-orang jahat, kita jangan sampai terpengaruh. Tetaplah berpegang teguh pada perintah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang lalang di antara gandum. Siapa yang mau jadi lalang? Pasti enggak mau ya. Semua pengen jadi gandum ya Kakak Tri? Iya kakak, gandum, benih gandum yang bertumbuh dengan baik. Ya, seperti anak-anak yang selalu menjadi anak-anak yang baik ya, berbuat baik di tengah-tengah pergaulan kita harus berbuat baik ya adik-adik. Seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya. Mari kita nyanyi, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, it's so good to me. Uang mama say, uang mama say, uang mama say lagu aku. Ya adik-adik, persembahan yang telah diberikan boleh dikumpulkan bersama dengan persembahan ibadah orang tua adik-adik di rumah. Dan dikumpulkan di gereja, masukkan ke dalam amplop tersendiri dan diberikan tulisan persembahan ibadah sekolah minggu. Atau adik-adik bisa langsung antarkan ke gereja, masukkan ke dalam kotak persembahan sekolah minggu atau ke majelis terdekat yang ada di rumah kalian. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Noe. Silakan. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terlebih kami boleh mendengarkan cerita perumpamaan tentang lalang dan gandum ya Tuhan. Engkau boleh ajarkan kami menjadi gandum yang meskipun tumbuh di antara lalang, kami tetap tunduk dan berpegang teguh pada perintah-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Berkati persembahan kami biar itu boleh bermanfaat
bagi pelayanan khususnya di sekolah minggu di Jemaat Sion Anuntau Prapalu. Berkati juga yang masih pada orang tua kami ya Tuhan, biar itu boleh termanfaatkan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit Engkau pulihkan Tuhan, yang sedang berduka Engkau hiburkan ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa, mungkin pada minggu yang lalu ada yang berulang tahun ya Tuhan, berkati pertambahan usianya ya Tuhan lewat kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, berkati anak sekolah minggu yang pada saat ini telah memulai pelajaran tatap muka Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa jaga mereka ya Tuhan, hindari dari virus dan sakit penyakit ya Tuhan. Berkati proses belajar mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, agar mereka boleh menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi orang tua, terlebih berguna bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat persiapan Natal, berkati panitia ya Tuhan dalam mengumpulkan dana, dalam mempersiapkan acara, dalam setiap pekerjaan mereka, kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga persiapan boleh dilakukan dengan baik dan nantinya pelaksanaan juga boleh berjalan dengan baik. Di situ nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan, berkati pelayanan kami, berkati kakak-kakak pembimbing di Tuhan, dalam hidup dan kehidupan mereka ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti dianukan. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian, taati protokol kesehatan, jaga kebersihan, dan tak lupa selalu rajin berdoa, selalu baca Alkitab, dan mari semua berdiri, kita nyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Demikian ibadah kita hari ini.
Saya Kakak Tri bersama Kakak Nake mengucapkan dan juga Kak Noya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.